Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau belajar tentang kepolaran suatu senyawa. Jadi, kemarin kan kita sudah belajar tentang ikatan kovalen, yaitu ikatan non-logam dengan non-logam. Nah, ikatan kovalen itu ada dua kategori. Bisa kita katakan sebagai senyawa polar atau bisa saja non-polar. Nah, gimana sih cara kita tahu apakah itu senyawa polar ataupun non-polar? Nah, mari kita pelajari. Yang pertama, ketika senyawa tersebut terdiri dari satu unsur, itu sifatnya adalah nonpolar. Contohnya misalkan atom diatomik ya, kayak N2, O2, H2, Cl2, I2, itu kan hanya satu unsur, jadi masuk ke dalam nonpolar. Kemudian ketika senyawanya ada dua unsur, kita bisa masukkan ke dalam polar ataupun non-polar. Ketika senyawa tersebut memiliki pasangan elektron bebas atau PeB, maka dia masuk ke dalam polar. Kecuali jika mereka memiliki tipe molekul AX2E3 sama AX4E2. Karena tipe molekul tersebut itu bentuknya simetris. Jadi dia masuk non-polar. Nah, jadi intinya kalau polar itu dia punya pasangan elektron bebas kecuali tipe molekul AX2E3 sama AX4E2. Sedangkan senyawa dua unsur itu bisa saja non-polar ketika tidak ada pasangan elektron bebas. Nah, sekedar info aja, tipe molekul atau TM itu kan simbolnya AXE gitu kan, AXE gitu. Untuk AX-nya atau untuk X-nya itu merupakan menunjukkan pasangan elektron yang berikatan, lalu E-nya itu menunjukkan pasangan elektron bebas. Contohnya seperti itu. Nah, misalkan nih, kita kasih contoh ya, contohnya H2O. H2O itu kan terdiri dari unsur H sama unsur O. Untuk unsur H, berdasarkan H2O berarti hanya kan ada dua. Kemudian dia itu dari golongan 1. Kalau dari golongan 1 cenderung melepaskan elektron valensinya yaitu 1. Jadi dia punya muatan plus 1 gitu ya. Nah, muatan plus 1 dikali 2 koefisien itu berarti nanti menjadi 2E gitu, 2 elektron. Paham ya? Atau gampangnya gini deh, biar kalian gak bingung. H-nya kan ada 2. H itu kan punya elektron valensi 1, berarti dia punya muatan 1. Dikali 2, berarti 2 elektron, gitu ya. Kemudian kalau O itu jumlahnya ada 1, dia golongan 6A. Golongan 6A, berarti kan elektronnya ada 6. Nah, tapi kalau seperti ini, kemudian kita harus kurangi. Tapi kalau kita kurangi, nanti kan jadi minus. Jadi kita ubah posisinya. Yang satu unsurnya itu kita taruh atas. Jadi O itu golongan 6A, berarti punya elektron 6. Kemudian H-nya ada 2. Muatannya 1 elektron, golongan 1A gitu ya. Berarti dikali 2, berarti 2E. Lalu kita kurangi. Maka bersisa 4 elektron. Nah, 4 elektron, ingat, satu pasang itu ada 2 elektron. Jadi kita bagi 2. Nanti menghasilkan 2. Nah, 2 ini kita sebut sebagai PeB, yaitu pasangan elektron bebas. Kenapa dibagi 2? Karena satu pasang itu 2 elektron. Nah, kita sudah dapat PeB, berarti sekarang kita tinggal cari PeI, pasangan elektron yang berikatan. Berapa? Dicek saja, dia berikatan dengan berapa H? Ternyata dengan 2, jadi PeI-nya itu 2, terdiri dari 2 H. Sehingga tipe molekul dari H2O itu berarti AX yang berikatan 2, yang bebasnya berapa? 2, benar ya? Lalu apakah AX2E2 itu masuk ke dalam tipe molekul yang pengecualian?
Jawabannya tidak, sehingga ini masuk ke dalam polar. Selanjutnya, contoh nomor 2, misalkan XeF2. Xe-nya itu adalah golongan 8A. Berarti dia punya elektron 8. Kemudian F-nya ada 2. F itu golongan 7A. Dia cenderung menarik 1 elektron. Berarti dia muatannya min. Maka 2 kali min 1 itu adalah min 2 atau 2 elektron gitu ya. Nah, kemudian kita kurangi, sisa berapa? Sisanya 6 elektron. Kita bagi 2, maka terdapat 3. 3 ini merupakan PeB. PeI-nya berapa? PeI-nya itu 2 dari 2F gitu. Sehingga tipe molekulnya itu adalah AX2E3. Apakah dia polar? Tidak. Ini termasuk ke dalam non polar. Kenapa? Karena termasuk tipe molekul pengecualian. Selanjutnya tadi kan kita sudah menerangkan poin 1 sama poin 2. Ternyata ada 3 poin nih. Jadi poin terakhirnya itu adalah kalau misalkan senyawanya terdiri dari lebih 2 unsur. Nah, kalau lebih dari 2 unsur itu kita masukkan ke dalam polar. Contohnya itu ada C2H5Cl, kemudian H2SO4 dan lain sebagainya.